mau mulai bisnis, bingung bisnis apa ya. Waktu ini kita balik ke 7 tahun yang lalu, tahun 2015. Bingung mau bisnis apa. Saya punya skill, satu-satunya skill saja yang pada waktu itu di Indonesia belum banyak orang yang miliki adalah digital marketing. Jadi di S2 saya belajar salah satunya digital marketing. Karena saya karena banyak yang belum punya skill itu, saya cobalah buka kelas workshop digital marketing. Saya ngajarin orang tuh dari bikin website sampai bikin sosial media ads dan segala macam, search engine optimization, jualan sana sini saya ajarin, sampai jualan lewat YouTube, apa semuanya saya ajarin. Lumayan. Jadi pada waktu itu cara kerja saya adalah hari Senin sampai hari Kamis saya akan mengundang orang untuk datang ke seminar hari Jumat. Di seminar hari Jumat saya akan jualan workshop saya hari Sabtu dan Minggu. Itu saya lakukan setiap hari selama sampai tahun 2017. Berapa harga workshopnya pada waktu itu? Untuk 2 hari saya jual 5 juta. Wah, banyak duit dong. Gak ada. Syukur-syukur punya duit pada waktu itu. Mau gaji pegawai aja susah, gaji karyawan aja nggak bisa, telat-telatan dulu bayarnya. Sampai saya harus minjem. Waktu itu saya minjem uang ke siapa? Ke pacar saya, buat bayar gaji karyawan. Pacar saya waktu itu udah kerja, gajinya banyak. Sampai pacar saya pernah bilang gini, minjem dulu bisa balikin nggak? Dia bercanda, cuman ya udahlah, saya jawabnya bercanda juga. Ya pasti ntar dibalikin. Kalau nggak bisa saya balikin, saya nikahin. Sekarang jadi suaminya. Tepuk tangan dong. Katanya utangnya nggak lunas. Nah, singkat cerita, waktu itu pokoknya udah desperate banget deh. Saya malah pernah ke ATM mau narik duit nggak bisa karena saldo saya udah di bawah 50.000 rupiah. Narik ATM paling sedikit 50.000, bener ya? Uang saya tinggal 40.000, saya nggak bisa narik duit lagi. Udah nggak punya duit pada waktu itu. Dan akhirnya saya kayak, gila, hidup susah banget ya kayak gini ya. Bisnis susah, apa susah? Katanya bisnis banyak duit, apaan nih, bohong doang gitu kan. Bisnis katanya bisikan si manis, kagak ada tuh duit-duitnya, susah banget pada waktu itu. Nah akhirnya suatu hari saya lihat buka-buka Twitter kan. Saya lihat ada seorang pembicara nih, waktu itu namanya Pak Tung Desemwaringin, mungkin Bapak Ibu tahu ya. Dia bikin seminar di Jogja. Waktu itu pokoknya ada paketnya, datang bertiga, jadi kayak murah banget deh. Akhirnya saya ajak adik saya sama teman saya yang di kemudian hari sekarang ini jadi partner bisnis saya juga. Berangkatlah kita bertiga. Nah di sana Pak Tung Desemwaringin pun jago motivasi kan, dia jago banget jualan, dia punya seminar kan. Udah akhirnya dia jual seminarnya, saya ikutan. Dari mana duitnya? Minjem lah, kayak gitu kan, minjem kiri kanan lah. Pokoknya urusan mengemis jago lah saya pada waktu itu. Udah minjem duit, datang ke seminarnya. Di seminarnya Pak Tung Desemwaringin yang harganya puluhan juta pada waktu itu, saya ketemu dengan seseorang. Ini kejadiannya tahun 2016. Saya ketemu dengan seseorang di seminar itu yang di kemudian hari itu akan jadi partner bisnis saya, mentor bisnis saya, dan dia yang akan bikin saya jadi meledak bumi dan langit. Saya ketemu di seminar itu. Kita ngobrol-ngobrol, lalu kemudian saya tembak langsung di seminarnya Pak Tung. Saya tembak, bro, kita bikin bisnis bareng nggak? Oh dia senang, ayo aja, karena dia tahu saya sama-sama alumni Pak Tung, jadi ada kedekatan seperti itu kan. Ayo kita bisnis bareng, bisnis apa nih? Ya udah, saya bilang, saya adain seminar, nanti bro datang ngisi ya, bro jualan untung bagi 2. Cengli nggak? Cengli dong. Akhirnya saya buat seminar, dia bilang, kita bikin seminar 2 sesi ya bro. Jadi Sabtu dan Minggu, biar sekali datang 2 kali acara gitu kan. Saya tanya, bro mau orangnya berapa pesertanya? Dia bilang 70 orang aja. Ya udah, saya datangin hari Sabtu 70, hari Minggu 70. Waktu dia datang dia kaget. Banyak banget orangnya. Lah, bro yang bilang 70. Maksud saya 35. Jadi belum apa-apa dia udah kayak, wah di luar ekspektasi nih si gede ini. Bisa dia ngundang orang rame banget. Habis itu jualan. Enggak, saya cuma datengin orang, membuka seminar, dia yang ngisi jualan, dia yang
dia yang jualan, untungnya bagi dua. Enak banget pada waktu. Jadi waktu itu satu kali seminar, saya udah bisa bawa pulang uang 50 jutaan. Padahal partner saya yang ngisi, saya cuma ngundang doang. Bawa pulang 50 juta. Terus seneng banget kan. Terus kita ngobrol-ngobrol, dia nanya, Pak Gede, apa namanya, jago ya jualannya ya. Terus saya bilang, ya kalau saya sih skillnya sebenarnya digital marketing. Saya bilang kayak gitu. Nah, ternyata orang ini dia punya tim marketing gede banget, Bapak Ibu. Dia punya tim marketing gede banget, tapi nggak bisa digital marketing. Suruh jualan di panggung, suruh jualan lewat telepon, telemarketing, mereka jago banget. Tapi digital marketing mereka zonk, kosong nggak ngerti. Akhirnya dia bilang, Pak Gede, saya punya tim di Makassar 200 orang, saya punya tim di Jakarta 100 orang, tim in-house yang digaji. Pak Gede bisa nggak datang ke kantor saya, tolong bantu tim saya ajarin digital marketing. Saya berangkat, dulu saya masih tinggal di Bali, saya berangkat ke Makassar, saya berangkat ke Jakarta, pesawat, hotel, taksi, semua saya bayar sendiri dari kantong saya. Saya datang cuma mau bantu partner bisnis saya ini. Tapi di sana dia lihat, wah si Pak Gede ini kalau misalnya bantu orang, dan neko-neko ya, datang-datang aja, nggak minta apa-apa, nggak minta dibayar. Akhirnya makin dekat lah kita, makin akrab. Akhirnya pada saat saya nikah, akhirnya pada waktu itu, tapi saya waktu itu masih jualan-jualan workshop digital marketing. Nah lalu kemudian suatu hari, saya berpartner dengan teman saya, kita punya produk akhirnya. Lalu kemudian saya berpikir, nah daripada saya ngajar orang digital marketing, mendingan saya jual produk sendiri dong, bener kan? Mendingan saya jual produk sendiri, saya buktikan saya bisa digital marketing di sana. Akhirnya saya nggak ngajar digital marketing lagi, saya jual barang saya sendiri dan hasilnya meledak lumayan pada waktu itu. Jadi dalam satu hari waktu itu saya bisa dapetin omset sampai 20-30 juta lewat digital marketing saya pada waktu itu. Nah, Januari saya nikah 2018, fast forward. Partner bisnis saya datang, yang tadi saya cerita yang punya kantor di Makassar di Jakarta, datang ke Bali dia, datang ke nikahan saya. Setelah H+1 menikah, saya samperin dia. Saya pitching, saya punya bisnis ke beliau. Bro, saya punya bisnis nih. Saya jualan, omsetnya sekian. Mau kerjasama nggak, bro? Dia bilang, Pak Gede ke Jakarta. Nanti kita ngobrol di sana. Saya berangkat ke Jakarta, saya ngobrol sama beliau, kita bisnis bareng. Saya dikasih resource-nya, kita langsung bikin perusahaan, kita bisnis bareng. Saya dikasih akses ke timnya beliau yang orangnya udah ratusan. Saya dikasih semua akses network, wisdom-nya semua dikasih. Dan di sanalah meledak bisnis saya. Yang benar-benar sehari, bisa 1M, di sanalah saya mulai ngerasain. Karena saya berpartner dengan orang yang bisnisnya udah gede banget. Partner saya itu omsetnya udah 3-4 triliun setahun. Very big guy, very big guy. Tajir melintir. Usianya masih under 40 bro. Tahun ini kayaknya 36-37. Lalu kemudian dari sanalah saya mulai nih invest di properti, invest di mana, dan akhirnya saya ketemu lagi dengan teman saya yang tadinya 2016 saya ajak ke Jogja seminar Tunggu Semua Ringin. Saya ketemu lagi dengan beliau pitching ke saya, Dek, gue bikin hotel, skemanya kayak begini. Akhirnya saya ikutan invest, akhirnya ada invest properti juga, ada di hotel dan segala macamnya, sampai sekarang masih berjalan. Nah, kabar baiknya bro, yang tadi yang partner bisnis gue, yang omsetnya udah triliun, ya, sama partner bisnis gue yang di hotel ini, member JCI juga, anak JCI juga. Biasa. Jadi kalau ketemu orang-orang yang hebat, jangan lupa direkrut komunitas bro. Kayak gitu. Nah jadi itu awalnya saya bisa ngebangun bisnis. Jadi kalau misalnya ditanya, si Gede mah privilege ya? Iya, saya punya privilege. Privilege saya adalah saya punya skill. Dimana skill saya itu adalah persiapan saya. Dan ketika persiapan, saya ketemu dengan kesempatan. Itulah yang namanya privilege. Hoki kan di sana kan, ketika kita siap ketemu dengan kesempatan, hoki. Nah, persiapan itu kan kita yang atur. Saya yang belajar sendiri. Kesempatan ya kita cari juga bisa.
ada seminar, ada komunitas, ada apa, kita ikutin. Kesempatan banyak di sana. Nah, akhirnya itulah akhirnya bisnisnya bisa gede dari sana. Kayak gitu. Itu bisnis pertama saya. Itu yang namanya online D7 itu. Gitu bro ceritanya bro. Kalau untuk selain setelah online D7 berarti Bro ini fokus untuk online D7 saja atau ada bisnis-bisnis yang lain? Kalau sekarang justru sebenarnya online D7 gue udah gak fokus, udah ada tim yang ngejalanin. Oh oke. Nah kalau sebenarnya kalau secara waktu saya 2 tahun ini fokus di komunitas sebenarnya. Saya fokus di Junior Chamber Internasional bareng Bro Bro Dahlan, bareng Bro Yusuf. Jadi saya fokusnya lebih di komunitas. Kenapa? Karena dengan kita fokus di komunitas, ternyata secara otomatis bisnis juga sangat kebantu banget. Jadi saya bilang, kita persiapan ketemu kesempatan. Kesempatan itu kan tergantung dari siapa yang kita temuin, bener ya? Karena yang namanya harta karun dunia itu kan ada di orang-orangnya. Kalau kata credo kita punya organisasi, Earth Great Treasure lies in human personality. Jadi harta karun dunia itu ada di orang-orangnya. Nah, kalau semakin banyak kita ketemu orang, ya semakin banyak peluang kita buat sukses. Sesimpel itu. Makanya saya lumayan aktif berorganisasi sekarang kayak gitu. Jadi kalau secara waktu gue full time lah ber-JCI kayak gitu. Nah, kalau bisnis tahun 2019 ya, 2020 ada bisnis baru sebenarnya. Jadi saya dan 3 orang teman kita bikin bisnis di industri energi terbarukan, solar panel seperti itu. Kita berempat nih. Saya tugasnya buat jualan. Saya punya teman yang tugasnya untuk financial engineering-nya. Lalu partner saya lagi adalah untuk modalnya. Lalu kemudian ada satu lagi untuk teknis engineering-nya, teknis kelistrikannya. Kita berempat kita bikin satu startup dan kemarin tahun 2021 kita bikin seminar bro. Kita bikin seminar di Bali, kita undang hotel-hotel bintang 5. Kita presentasi dari 50 hotel yang datang, ini bintang 5, bintang 4 semua yang datang. Dari 50 hotel yang datang, 30 deal sign. Itu satu hotel tuh gak ada yang 10 juta, 100 juta bro. Di atas 1M semua. M. Wah, bahasanya udah M. Nah itu 30 udah deal. Jadi sekarang sekali jualan udah gak usah jualan lagi lah 2-3 tahun ke depan gitu sih. Jadi makin bisa fokus lah ber-JCI. Kayak gitu. Jadi lumayan lah. Jadi kalau misalnya kita punya skill apapun lah, mau punya network, mau punya skill jualan atau apapun, sebenarnya orang tuh akan nyari kita, modal akan cari kita, kayak gitu sih. Ya, jadi dengan networking itu sangat membantu sekali ya bro ya untuk bisa bergerak. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya silakan, Bu Marta atau yang lainnya, silakan. Selamat sore Bro Beli. Saya mau tanya, tadi kan ada namanya G7. Kenapa G7? Apa karena dari D punya anak 7? D7, Delta 7. Delta 7. Itu singkatan. Singkatan dari? Duduk diam-diam, duit datang dengan deras. Gimana? Ada nggak? Kan tadi Bro bisa sampai miliaran. Nah, sedangkan kita kan pengen dong punya jejak seperti Bro Beli gitu kan ya. Ada nggak saran buat kita supaya pede, supaya punya kesempatan dan ada kemampuan yang bisa, kita nggak mau begini-gini aja gitu loh, kayak Bro dengan usia masih muda ya bisa sukses begini. Nah kita udah berumur lah ya masih begini-gini aja gitu. Saran supaya kita bisa lebih fokus dan bisa seperti Bro Beli. Thank you. Makasih pertanyaannya. Jadi kalau dibilang pede, jujur ngomong saya sebenarnya masuk dalam kategori introvert. Jadi saya tuh lebih menikmati waktu sendiri sebetulnya. Jadi saya kalau misal ini karena kebetulan udah kenal aja ya, jadi so asik gitu. Kalau misalnya saya datang ke sebuah acara banyak orang dan saya nggak kenal siapa-siapa, saya lebih suka di pojok main HP gitu. Saya pernah ikut seminar, saya gitu kan suruh berdiri kenalan dengan 5 orang yang kita belum kenal gitu kan. Saya akan jadi orang yang di belakang
main HP, berharap tidak ada yang nyamperin. Saya orang kayak gitu. Bukan soal pede nggak pede, emang nggak nyaman aja sih. Tapi kalau misalnya disamperin ya, saya akan jalanin dengan harapan cepat pergi deh gitu. Jadi bukan bukan soal pede nggak pede, tapi satu yang bisa kita kontrol nasib kita itu adalah skill kita. Kita bisa meningkatkan skill kita kapanpun dan dimanapun. Ketika kita udah punya skill, orang akan cari kita. Kenapa ketika saya di solar panel, saya sama sekali nggak ngerti tentang solar panel awalnya. Tapi kenapa partner-partner saya mencari saya? Karena mereka tahu si gede jago jualan, si gede bisa dapetin omset, kayak gitu. Jadi saya bilang sama tim saya, oke, kalau lu percaya sama gue sebagai marketing, ini rencana gue ya. Gue akan bikin seminar di Bali, gue akan undang hotel, dan di sana gue akan jualan. Waktu itu saya ingat banget, budget buat seminarnya itu nggak nyampe 20 juta bro, nggak nyampe 20 juta. Itu pun kita dapat sponsor. Kenapa? Karena begitu saya bilang yang datang 50 hotel bintang 4 bintang 5, banyak yang mau beriklan di sana, banyak yang mau pasang brand di sana, banyak yang mau jualan di sana. Akhirnya kita malah dapat uang di situ. Kita dapat uang dan waktu saya presentasi, jeder, banyak banget saya dapat klien. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi, apa skill yang kita kuasai? Contoh paling gampangnya digital marketing aja. Itu kan satu skill yang sebenarnya bisa kita pelajari for free kan. Buka YouTube, buka Instagram, banyak banget ilmunya. Buka Google, banyak banget ilmunya. Praktekin, berhasil, pasti orang banyak yang nyari kita mau jadi partner. Dan kalau kita udah punya partner dari orang yang sukses, ya bisa kita mau apa ke bawah sukses. Saya melihat gara-gara yang partneran sampai omsetnya udah triliunan itu sih. Kalau pengalaman saya gitu. Jadi untuk level up lah sekarang istilahnya ya, naik level bagi usaha mereka untuk bisa maju, bisa berkembang, itu benar-benar harus skill benar-benar harus dinaikin lah. Karena melihat pasar yang sekarang mungkin ya, pasar sekarang itu banyak sekali kompetitornya. Nah, banyak kompetitor, kita harus bersaing dengan satu produk dengan satu produk lainnya gitu. Jadi benar-benar kita kayak istilahnya bahasa kasar itu sikut-sikutan gitu. Ini saya punya jualan susu, tapi di situ juga susu juga. Wah, mana nih yang paling bagus nih, mana yang paling baik nih, kualitasnya gitu. Jadi kita benar-benar menyadari bahwa digital marketing itu satu hal skill yang benar-benar harus kita kuasai. Paling tidak karena di sini digital marketing itu sebenarnya gak hanya top digital marketing. Kalau ibu hobi main sosmed, itu bagian dari digital marketing. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, nah itu salah satu bagian dari digital marketing. Kalau ibu suka main iklan, ada namanya Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, nah itu bagian dari Ads. Kalau ibu jago nulis, itu namanya copywriting, nah itu bagian dari digital marketing. Kalau Bu Marta punya usaha susu misalkan, nah, mau nulis caption di Instagram, nah bikin copywriting tuh sepenting mungkin, biar orang itu suka dengan produknya, biar orang tuh mau beli produk kita, gitu sih Bu Marta yang di yang serba buru gede. Oke. Terus lanjut, tadi digital marketing udah. Kalau untuk investor misalkan bro gede, itu ada beberapa macam tipe investasi bro, kalau boleh tahu, untuk invest usaha kita supaya naik level gitu, sama maju. Oke, jadi gini, kita bicara investor ya. Saya percaya nih, bisnis kita UKM. Kita hanya bisa dari UKM menjadi bisnis besar kalau kita disuntik oleh pengusaha besar. Kenapa? Karena pengusaha besar, mereka punya mindset yang berbeda, mereka punya akses pasar yang berbeda, mereka punya network yang berbeda, mereka punya cara main yang berbeda. Bahkan mereka bisa dibilang kenal sama regulator segala macamnya. Aksesnya beda. Kita harus nempel sama orang besar kalau kita mau jadi besar. Kalau nggak susah. Bisa nggak dari UKM ke besar sendiri? Bisa, tapi lama banget. Kalau mau cepet gimana? Nempel sama orang besar. Pertanyaannya mereka ada di mana kan gitu ya? Pertanyaannya mereka ada di mana? Nah, saya punya komitmen. Saya tahu saya jadi besar
atau nggak saya dari anak gajah jadi gajah remaja gitu ya, gajah aman. Itu karena saya dibantu sama banyak dewa gajah. Makanya saya berkomitmen, dimanapun saya berada, saya akan ajak mereka sehingga saya bisa bantu orang sekitar saya mendapat akses ke mereka. Tahun lalu saya adalah lokal presiden di JCI Badung Bali. Saya mengadakan setiap bulan pitching night. Jadi saya mengundang pelaku UMKM, pelaku startup yang punya bisnis, punya ide bisnis, punya proposal bisnis untuk langsung presentasi ke investor. Investornya level nasional, termasuk partner saya tadi yang udah triliun bisnisnya, itu saya ajak terus. Jadi benar-benar bahkan ada pelukis benang, seniman lukis benang dari Boyolali itu dia bisa langsung ngobrol sama investor. Presentasi, saya punya bisnis kayak gini, saya perlu modal sekian dia cerita semuanya. Jadi tahun lalu itu udah ratusan UMKM yang gua kasih akses ke investor real ya. Jadi ini bukan lomba bisnis, bukan nyari pemenang, enggak, tapi bener-bener cari pemodal. Ratusan kalau Mau coba di Depok nggak? siap bos. Kalau di Depok banyak nih teman kita di Depok. Bikin dari di sini Depok gimana gitu? Oke, kita siap SMDJ kan. Kayak gitu, jadi Orang sudah makin kan? jadi gini, yang paling susah itu sebenarnya bukan akses, betul nggak? Betul. Oke, kita tahu dia kaya nih, tapi ngomong sama dia gimana? Gitu kan? Caranya gimana gitu. Nomor HP-nya, iya kalau dibalas kita WA, ada dia lupa ini siapa, iya kan? Tapi tahun lalu buat ratusan UMKM, startup saya buka aksesnya. Bahkan saya ingat banget ada satu yang goal ternak belatung bisnisnya. Ternak belatung. Dapat investor. Sekarang udah punya ratusan di Bali. Kandang ternak belatung. Lagi jalan sekarang. Itu impact dari kita berada di sebuah komunitas. Impact dari ber-JCI. Makanya tadi saya bilang tahun lalu saya full time JCI. Ya itulah kerjaannya. Tapi dari sana bukan berarti artinya bisnis saya stuck, nggak juga. Bisa malah grow banget dari sana. Ketemu partner baru, ketemu pasar baru. Saya satu kali datang ke acara JCI di Surabaya, saya duduk sama presiden JCI East Java, ngobrol-ngobrol, deal project. Nominalnya berapa itu? Ya udah di atas 10 juta lah pokoknya. Tapi berarti Tadi kita. Yang 10 juta. Di atas 10 juta kan banyak ya. banyak ya. Bisa triliun. Iya. Kita. Jadi apa namanya banyak ya. Ya 5 juta, 5 juta. Jadi udah istilahnya Bro Gede udah banyak membantu ya untuk mempertemukan teman-teman UMKM, startup dan memang usaha-usaha yang unik itu. Terakhir tuh usaha belatung ya. Itu bisa sampai deal itu luar biasa gitu loh. Dan tadi ya pokoknya keren banget gitu loh. Semoga di Depok ada yang bisa goal seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke, amin ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ada yang ingin bertanya? Mau nanya deh. Oke, Bro Yusuf. Ini mentor saya ini. Jangan bercanda Anda. Itu serius. Nah, dulu kita ini sama-sama lokal presiden tahun 2021. Kalau dia di Ubud, kalau saya di Depok. Saya Badung Bali, Bos. Badung Bali, sorry. Maaf ya. Gini nih, aku agak penasaran gitu dengan para UMKM. Ini nggak apa-apa nih, ibu-ibu kita ngobrol aja ya. Kalau ada yang mau ada masukan silakan. Sebenarnya kalau sebagai tadi kan kita bilangnya membangun bisnis dari nol. Kita anggap ini UMKM. UMKM udah ada produk biasanya kan. Sebenarnya yang membangun UMKM yang punya produk dan dia mau growth dari nol sampai dia itu bagus lah, katakan bisa sustain atau bertahan. Yang paling benar itu kita belajar untuk memanfaatkan seperti media sosial atau dengan opsi kedua tuh yang tadi kayak Bro Gede bilang, bisa mencari relasi yang sebanyak mungkin agar kita bisa tepat kena dengan orang yang tepat. Nah itu aman atau yang lebih dua pilihan ini kan adalah opsinya ibu-ibu juga kan ya. Mau kan kadang ada ibu-ibu yang mau nggak mau nih harus belajar teknologi. Ya, ada yang kalau udah capek gimana kan
ada yang gaptek, tapi mungkin ibu-ibunya lebih aktif nih di pergaulan. Nah, ada yang mungkin nggak aktif di pergaulan tapi mau belajar. Nah, itu tuh yang cara terbaiknya yang mana sih? Silakan. Oke, jadi kalau UMKM sebenarnya PR-nya satu, harus bisa jualan dan itu aja kan. Jadi UMKM tuh apa sih definisinya UMKM naik dari omset 10 juta jadi 100 juta, itu naik kan namanya. Nah gimana caranya? Ya ada beberapa opsi. Yang pertama, kalau mau pakai digital marketing silakan, mau mencari orang yang punya market juga bisa. Jadi gini loh, kalau saya cari investor, saya itu malah sebenarnya bukan nyari duitnya. Kalau saya cuma mau cari duitnya, saya ke bank aja, cari aja Bro Yusuf. Satu bank mandiri beliau yang punya gitu. Kalau saya cuma mau nyari duitnya doang, Kayak legal ya. investor, nilai dari seorang investor itu bukan uangnya, tapi resource-nya mereka, pengalamannya, networknya, kontak di HP-nya itu yang mahal. Kontak di HP-nya bisa bawa kita kemana? Ke market yang lebih besar. Itu kan sebenarnya kan. Nah itulah makanya kenapa menurut saya arti penting dari kita memiliki investor, makanya saya buka akses ke ratusan UMKM startup lokal itu buat itu sebetulnya. Bukan buat sekedar nih saya kasih 50 juta, 10 juta enggak, bukan itu. Kalau uang mah gampang, Bro Yusuf selesai. Bahkan lebih murah sebenarnya kalau kita minjem di bank, bener kan? Bayar bunga paling berapa? 5-6% setahun. Kalau misalnya kita punya investor, kita harus kasih saham. Kalau bisnis kita besar, mendingan minjem di bank lebih murah. Sekarang tahunnya 2% malah. Nah, tapi kalau kita minjem di bank, kita nggak dikasih akses ke market. Tapi kalau kita bekerja sama dengan investor, dapat skill-nya, dapat experience-nya, dapat expertise-nya, network-nya, semuanya kontak kita dapetin. Makanya kenapa, apalagi kalau misalnya, tadi misalnya Ibu mengatakan, kalau saya gaptek nggak bisa belajar digital marketing gimana? Carilah investor yang punya skill digital marketing, biar dia kerjain, selesai. Makanya kita kasih saham. Misalnya gini, ada investor, Ibu misalnya bisnisnya baju misalnya, contoh ya, kaos. Ibu bilang nih sama si investor, kita kerjasama yuk. Anda yang modalin, saya yang bikin kaosnya yang bagus, Anda yang jualan ya, mau digital marketing, mau pakai iklan TV, konvensional apapun yang terserah Anda deh. Pokoknya saya sibuk barangnya kita bagi 50-50, 50%. Mau nggak? Kalau misalnya barangnya bagus, main loh. Kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, tapi kan nanti biayanya mahal, itu urusan investor, bukan urusan kita. Yang penting dia merasa cengli nggak, win-win nggak di kerjasamanya, gitu aja sih. Saya bukan pernah ya, maksudnya sekarang juga masih happening. Ada satu orang developer masih kecil, dia nge-develop hotel. Dia yang ngebangun hotelnya keluar duit miliaran. Dia minta saya ngelola. Ngelolanya bukan ngelola gimana, datengin tamu aja. Saya dikasih saham 30%, saya nggak keluar duit sama sekali. Semua modal dia yang keluarin. Enak apa enak banget? Enak banget. Kenapa kok dia mau? Karena saya punya skill. Kayak gitu. Jadi enak banget, asal kita tahu caranya, gitu aja. Makanya tahun lalu saya fokus ngasih caranya nih ke orang-orang. Udahlah daripada ribet gimana cara kontak investornya, saya kasih investornya udah ngobrol aja langsung. Kayak gitu. Itu yang saya lakukan tahun lalu banyak banget. Tahun ini juga saya akan terus sama Bro Yusuf, sama Bro Dahlan. Ke depan kita akan banyak ya. Akhir bulan bro, akhir bulan kita akan bikin business matching. Business matching itu maksudnya kita akan ketemu dengan teman-teman JCI dari luar negeri, dari Malaysia. Kita akan pertemukan member JCI di Indonesia dengan pebisnis dari Malaysia. Harapannya apa? Kalau nggak dapat kontrak, dapat kontak. Seperti itu. Itu baru Malaysia. Bulan depan dengan Singapura, dengan Australia, dengan Hong Kong, dengan Eropa, Amerika, kita akan bikin terus. Itulah the power of JCI. Karena komunitas kita internasional. Jadi kalau misalnya kita mau nyari jaringan, buka jalan, semuanya harus sama komunitas enak banget. Itu sih belum menjawab atau enggak ya? Menjawab sih, ibu-ibu menjawab nggak? Kalau buat ibu-ibu sebenarnya butuh nggak sih training kayak gitu? Butuh nggak sih kayak relasi-relasi gitu? Pasti butuh banget kan. Apa yang dilakuin sama Bro Gede tahun lalu di chapternya di Badung Bali, pengen nggak sih dilakuin ke Depok? Mau ya berarti ya, mau banget ya.
Udah. Jadi saya mau cerita dikit. Tahun 2018 saya pernah ikut satu kegiatan namanya Mastermind. Mastermind itu diadakan oleh satu orang expert ahli master digital marketing nomor 1 di Indonesia. Dia paling jago, dewanya lah di Indonesia. Dia melahirkan banyak banget digital marketer di Indonesia. Namanya Denny Santoso, orang Malang, tinggal di Jawa Timur. Ikut mastermind-nya beliau itu harganya 80 juta rupiah, 4 hari 3 malam di Bali. Ikut seminarnya beliau yang cuma 2 hari itu bayarnya 15 juta rupiah. Mahal banget ya. Saya ikutan mastermind beliau harganya 80 juta. Kita lagi makan malam duduk bareng, dia nanya, Bro Gede main Instagram nggak? Saya bilang main. Terus dia bilang, Bro Gede coba dia lakukan ini. Dia kasih saya beberapa step di Instagram. Bro Gede lakuin aja, lihat gimana hasilnya. Ya udah saya lakuin. Toh di Instagram kan gratis tuh. Saya lakuin, apa yang terjadi? Saya posting di story. Story itu bertahan berapa lama? Bapak Ibu tahu? 24 jam. Jadi dalam waktu 24 jam, story-nya belum hilang, omset saya sehari 100 juta. Kan apa keren banget? Tapi saya bayar 80 juta, murah banget sebenarnya kan? Jadi gini, Denny Santoso ini kalau dia jual workshop, jual seminar tuh mahal banget, tapi hasilnya luar biasa. Tahun lalu Denny Santoso itu saya ajak menjadi advisor di JCI Bandung Bali. Jadi selama setahun member saya mau nanya apapun ke beliau gratis selama setahun. Keren banget. Saya main ke rumahnya beberapa kali, saya selalu ajak member ikutan. Kita makan bareng di rumahnya, ngobrol bareng langsung, tanya apa aja. Yang saya harus bayar puluhan juta, teman-teman saya bisa nanya gratis. Tahun ini saya ada di JCI Indonesia, saya naik ke nasional. Saya ajak beliau menjadi partner nasional. Jadi nanti seluruh JCI Indonesia itu bisa bekerja sama dengan beliau untuk membantu para bapak ibu di UKM untuk kembangin bisnisnya lewat digital marketing sama beliau for free. Kasih nggak pasti banget. Caranya hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Nanti sama Bro Dahlan ya. Jadi kita ada satu program bapak ibu. Satu program namanya 10.000 landing page. Jadi nanti buat para pelaku UKM di seluruh Indonesia, kita akan buatin website gratis. Itu yang pertama. Tapi website kalau nggak dipakai kan rugi ya. Nah, gimana cara menggunakannya? Nanti akan beliau dan timnya langsung akan ngajarin kita. Secara rutin akan ada sesinya dengan mereka. Jadi kita akan dibuatin toolsnya dan diajarin cara makainya selama setahun ke depan. Itulah dahsyatnya JCI Indonesia. Bareng sama JCI. Itu programnya nasional kan bro ya, yang tahun ini. Jadi buat ibu-ibu yang di sini sebenarnya Anda itu sudah dapat fasilitas ini. Makanya nanti kita hubungin ibu-ibu juga untuk bikin landing page itu. Dan itu gratis. Itu gratis. Jadi kalau misalnya nanti Bro Dahlan minta 10 juta, bagi-bagi sama saya ya. Kita bagi. Masih bu, 10 juta dolar maksudnya. Saya percaya bahwa orang bukan beli barang kita ya, orang tuh beli kita sebenarnya. Jadi orang ngeliat siapa sih, saya membeli dari siapa sih. Nah, bagaimana caranya supaya orang bisa beli dari kita ya? Kita harus dikenal, kan gitu aja. Sekarang udah ada sosial media misalnya. Jadi para digital marketer yang sukses itu pasti mereka sangat aktif di sosial medianya, menyapa followernya, menyapa subscribersnya. Kalau ada yang komen dia reply misalnya. Kalau main TikTok lebih asik lagi, ada orang komen bisa kita jawab lewat konten lagi. Kayak gitu. Jadi ini nggak buat saya sangat penting. Kan duit kita mereka yang megang sekarang. Mereka tuh kalau mereka kan kita pengen mereka belanja sama kita kan, biar duitnya pindah ke kita kan. Harus kita kenal sama mereka, sama marketing. Itu sih. Cukup Bu Marta mewakili pertanyaannya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, promosi jadi ya. Makanya ibu-ibu ya semua Follow pokoknya IG saya. Follow IG-nya dong. gede PP. Nah, makanya sedikit disclaimer ya ibu-ibu semua, setelah acara ini selesai nanti teman saya Bro Gede akan mengunjungi satu-satu booth UMKM, akan tester semuanya dan akan merasakan bagaimana bagus kerennya teman-teman UMKM nih bro. Udah bangun rasanya tuh dari hari pertama sampai hari keempat membuka booth stand. Jadi nanti setelah acara ini selesai nanti Bro Gede akan keliling teman-teman peserta UMKM dan mungkin ada pertanyaan kali ya, ada tanya jawab atau gimana bro nanti keliling. Saya tanya, apa kabar? Nama akun IG-nya. Nama akunnya Gede BP ya? GDEBP, Golf Delta Echo Bravo Papa. 5 huruf doang. GDEBP. BP Bravo Papa. GDEBP Ya. Putra ya. Kita kedatangan kakak Bang Mantek di sini. Salam hormat. Ini Vivi. Pipi Mantek. Siap. Ya. Jadi untuk tahun era sekarang kan benar-benar digital marketing itu harus menguasai banget ya bro ya, dari segala usia, segala aspek yang memang ingin menaikkan nilai gitu lah istilahnya. Ini bro. Bisnis kita harus dipromosikan lewat digital marketing sekarang. Dengan catatan, pertama, market kita ada di digital. Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau saya punya bisnis misalnya tambang batu bara deh, biasanya nggak perlu Instagram marketing, ya kan? Market saya nggak ada Instagram. Kalau saya bisnisnya adalah tambang batu bara, nggak perlu. Tapi kalau bisnis saya adalah misalnya jual keripik misalnya, pengguna konsumen saya ada nggak yang pakai Instagram? Banyak. Harus pakai digital. Di mana market kita ada, di sana kita harus eksis. Apakah kita harus jago digital marketing sebagai business owner? Kalau kita jago, bagus, nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti, bagaimana? Cari orang yang ngerti. Gitu aja. Lagi ya. Iya kan? Paling nggak ada orang yang ngerti, lah gitu aja. Saya bisnis solar panel, saya nggak ngerti belas soal solar panel. Tapi saya punya tim yang jago banget solar panel. Teman saya jago banget solar panel, nggak ngerti belas gimana cara jualan. Saya jago banget jualan. Ya udah, kita kolaborasi. Iya, ada timbal baliknya bu. Ada yang mengerti bisnisnya, ada yang mengerti teknis usahanya, bisnis solar panelnya gitu. Saya jago jualan, teman saya jago teknis listrikan. Tapi kita berdua nggak punya modal yang sangat besar. Carilah partner ketiga yang memang konglomerat, yang dia punya perusahaan TBK. Salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia dia punya. Gabunglah sama kita. Nah, kita bertiga itu nggak ngerti kalau misalnya udah masuk ke dunia financial engineering yang udah kayak perbankan. Kalau Bro Yusuf pasti ngerti. Nah, kita bertiga nggak ada yang ngerti. Kita cari partner keempat yang jago banget financial engineering. Jadilah kita berempat dengan skill yang berbeda-beda, dengan circle pertemanan yang berbeda-beda, tapi dalam satu bisnis yang sama. Kayak gitu. Wah, seru banget nih. Ada mau lanjut lagi nggak bu untuk sesi-sesinya? Oke, lanjut dulu untuk ceritanya bro. Jadi gini ya, berarti dalam membangun digital marketing kita tidak perlu harus kita semua yang bisa. Jadi gini, sekarang itu satu skill menurut saya paling penting itu adalah leadership skill. Kenapa leadership? Karena kita harus jago berkolaborasi. Kalau kita pernah lihat pemain musik ya, itu ibaratnya dirijennya harus bisa memimpin dengan baik supaya menjadi melodi yang indah. Itu skill yang sangat penting. Apakah kita harus mengerti cara main suling, main drum, main gitar semuanya? Enggak juga.
Tapi kita harus mengerti bagaimana caranya mengatur supaya si gitar, si triangle, si biola itu jadi bagus. Kemampuan mengorkestrasi semua resource yang ada, sumber yang ada, itulah leadership skill. Makanya penting banget kemampuan itu. Apakah kita bisa semuanya? Enggak juga. Kalau ngerti bagus nggak ya bagus. Cuman ya kita punya waktu terbatas. Mendingan kita kerjasama dengan orang yang ngerti. Dan kita sebagai business owner, sebagai leadernya, itu harus bisa mengatur, mengorkestrasikan orang-orang yang ada seperti itu. Kayak gitu sih. Seru juga ya Bu ya, kan cerita pengalaman dari Bro Gede, dari apa namanya, lulus kuliah, nggak diterima kerja, bisnis ditolak sana sini, tapi benar-benar apa istilahnya itu berjuang keras untuk apa namanya, untuk apa brand, apa istilah brandingnya itu bagus gitu loh. Jadi cari investor sana sini, cari apa namanya mentor untuk bisnis kita ke depan gitu. Tapi ada nggak sih apa namanya saran untuk teman-teman UMKM jika misalkan dia stuck banget nih, apa namanya stuck, pengen jual udah apa namanya ikut digital marketing tapi kok masih belum naik gitu loh pasarnya, itu ada nggak saran atau solusi untuk bisa menaikkan apa namanya produknya? Kalau saya itu paling suka sama satu teknik yang namanya ATM. Amati tiru mentah-mentah. Jadi saya tiru aja, siapa yang saya tiru? Kompetitor saya yang udah gede. Dia gimana cara jualannya sih? Dia ada di mana sih? Tiru aja. Kalau gitu, kalau misalnya kita meniru mentah-mentah yang nomor 1, kita akan jadi nomor 2, bener nggak? Tapi jadi nomor 2 ya nggak salah juga sih. Juga bener. Kalau nomor 1 omsetnya 10M, nomor 2 omsetnya 5M ya nggak apa-apa juga kan? Iya kan? Tirunya mentah-mentah. Masalahnya apa? Nggak ada. Nanti kalau misalnya kita udah menguasai benar, baru kita expand, baru kita gedein, baru kita modifikasi pelan-pelan kayak gitu, sehingga kita bisa jadi nomor 1 kayak gitu. Kalau gue udah contek aja. Yang udah ada tinggal tiru ya. Tapi jangan sampai melanggar hukum ya. Jangan sampai logo orang ditiru, yang ada kena somasi. Itu bahaya itu. Karena Haki udah ini apa sensitif logo lumayan. Oke, ibu sekalian, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak untuk sharing session dengan Bro Gede? Apa lagi? Gak apa-apa. Oke. Ada turunnya dong. Kalau misalnya jatuh ya udah nggak bisa jatuh lagi, udah di bawah kok. Udah nggak bisa jatuh lagi. Makanya pernah down nggak? Nih, saya down sering, tapi saya adalah orang, saya merasa saya beruntung ya, karena saya adalah orang yang entah bagaimana setiap bangun pagi saya optimis. Hari ini pasti bisa. Gimana caranya nggak tahu. Akhir bulan, udah bingung kan, bayar gaji nggak bisa kan, minjem sama mantan pacar kan, minjem sama pacar dikasih bisa bayar gaji, bulan depan pasti bisa. Gimana caranya nggak tahu. Optimis aja dulu. Coba lagi, akhirnya 2 tahunan nggak bisa, susah banget, karena nggak ngerti gimana caranya. Cuman akhirnya setelah tahu caranya, oh ini doang, udah betul polanya, lakukan aja lagi, lakukan lagi. Oh iya. Saya nggak bilang kalau pernah berhasil masih berhasil terus, udah juga sampai sekarang juga banyak kok bisnis yang nggak jalan, cuman paling nggak udah ngerti gimana polanya. Peluang berhasilnya lebih gede. Paling nggak saya udah tahu, udah punya akses lebih banyak sekarang, udah kenal sama Bro Dahlan, kenal sama Bro Yusuf, udah kenal sama banyak investor, udah punya banyak mentor. Paling nggak sekarang udah lebih apa namanya, lebih banyak otak yang bisa dipakai gitu sih. Kalau saya gitu sih. Jadi Bro Gede ini udah makan asam garam banyak nih kayaknya nih. Dari yang jatuh banget, terus naik lagi, jatuh lagi, itu udah sering lah Bu. Oke, sesi terakhir kali ya untuk ini ya, kesimpulannya. Ada lagi, Kakak Mantek, Pipi Mantek, bertanya. Wah, ini big boss ini. Siap bos. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf agak telat dan tidak mengikuti
dari awal. Perkenalkan, nama saya Mantek dari GSI Depok. Tadi kan NVGD mengatakan bahwa punya mentor dan sudah memiliki perusahaan di mana-mana. Mungkin ada saran buat menurut NVGD, kira-kira UMKM Depok ini atau ibu-ibu ini butuh mentor nggak? Dan kira-kira mentor seperti apa yang harus ibu-ibu ini ikuti? Artinya supaya untuk meningkatkan UMKM Depok maupun UMKM dari ibu sendiri. Terima kasih. Wah, thank you deh. Maksudnya yang perlu mentor GSI Depok atau UMKM Depok? UMKM Depok atau ibu-ibu yang ini yang sekarang ini lagi di hadapan kita. Jadi gini, mentor itu sebenarnya definisinya buat menurut saya ya, mentor adalah orang yang ada di level yang kita inginkan, pernah ada di level kita, dan tahu gimana caranya membawa kita ke sana. Itu mentor. Ada orang yang kaya tapi nggak bisa jadi mentor. Ada. Misalnya dulu saya jualan, dulu saya pedagang kecil, lalu kemudian saya menikah dengan orang kaya, sekarang saya sukses ya. Itu nggak bisa jadi mentor. Nggak bisa. Tapi kalau dia ada di level yang kita inginkan dan dia bisa bawa kita ke sana dan dia pernah ada dalam posisi kita, itu bisa jadi mentor. Nah sekarang balik lagi, Bapak Ibu di sini apakah perlu mentor atau enggak? Kalau jawabannya selama masih ingin grow terus, selama itulah kita perlu mentor. Perlu orang yang bisa narik kita ke atas. Seperti itu. Jadi itu harus ada peran pemerintah atau tidak untuk meningkatkan UMKM? Ya sebenarnya gini. Sebagai mentor atau tidak? Ini bro, kalau menurut gua ya, kalau pemerintah mau bantu, kita terima dengan senang hati. Tapi kalau enggak, jangan tergantung sama pemerintah. Jangan. Kita pengusaha kan harus berusaha. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di luar bantu pemerintah bagaimana ya? Misalnya ada teman-teman dari JCI yang bisa ngasih akses ke pemodal, ke pasar misalnya, dimaksimalkan, dimanfaatkan. Kalau misalnya Bapak Ibu kan masih usia 30-an semua nih, silakan gabung di JCI. PBB bilang tua itu 60 masih muda. Jadi kayak gitu. Kalau atau misalnya punya putra putri, silakan dijoinkan di JCI asal usia di atas 18 tahun, silakan dijoinkan. Kan usianya udah di atas 18 kan, di bawah 40 semua kan, bisa. Jadi apa? Bisa Bu. Ibu kan ya masih 30-an bisa. Namanya 30. Syaratnya cuma dua sebetulnya. Yang pertama usia 18 sampai 40, yang kedua membayar biaya keanggotaan, gitu aja. Membayar biaya keanggotaan. Saya nggak tahu kalau di Depok berapa? Kalau di Depok itu kita rent itu biasanya ada 6 juta 1,5 juta. 1 tahun. Berarti kena 6 juta nanti itu kan 6 juta. Karena kenapa? Aset kita internasional. Jadi kita akan beli aset convert, lalu orang-orang berbagai macam isi yang internasional di sana. Itu potensi banget buat itu kalau dengan berbagai macam bisnis. Karena kan BCI nggak harus berbisnis. BCI itu bisa kayak sebagai orang profesi karyawan, tidak pidana, bisnis, bahkan pebisnis pun juga kalau kita dapat internasional itu juga bagi kesempatannya. Contohnya mungkin kayak Bro itu ada pernah, aku juga pernah di Filipina, waktu itu aku pernah disambut sama mereka, baik banget dan aku ditemuin sama berbagai macam pebisnis Filipina juga. Itu tahun 2018. Pertama kita ada matilang. Matilang itu pertama kita ada pengembangan individu, kedua sosial community, ketiga itu kita ada business narration, dan keempat itu international network. Nah individual development kita ini mau memberikan pengalaman pada orang-orang seperti training, individu leadership dan lain-lain. Setelah itu ada komunitas sosial. Kenapa komunitas sosial? Karena di sini itu ada di seluruh negara. Di Indonesia kita punya 18 sektor. Artinya kita bisa kemana-mana. Kayak saya ketemu Bro Gede nih. Kalau saya nggak di GCI itu nggak bakal ketemu dia. Kalau ibu tahu Bro Gede itu siapa nggak? Dia tuh orang. Kalau saya nggak di DCI sekarang saya nggak tahu. Ya kan? Jadi kesimpulannya ibu-ibu hari ini beruntung ketemu Bro Gede. Jadi
jadi bisa berbagi cerita suka dukanya dari membangun bisnis dari nol, terus bagaimana cara menaikkan branding untuk produk ibu-ibu sekalian gitu. Dan saya macam-macam grow gitu ya. Jadi contohnya gini, kita punya program tuh banyak banget untuk bantu bisnis. Jadi kayak misalnya tahun lalu saya buka akses ratusan UMKM startup, saya kasih langsung meja ke depan investor. Lalu ngobrol lah, deal nggak deal urusan lu lah kan kayak gitu kan. Jadi urusan belakangan ya. Tahun ini kita akan buka akses untuk bisa matching, bisnis match dengan JCI internasional di luar negeri. Bulan ini kita akan coba dengan Malaysia. Malaysia jalan, kita akan coba dengan Singapura, Australia, dengan Hong Kong, Turki, Dubai dan segala macamnya, Eropa sampai Amerika. Kita akan buka jalan di sana. Jadi gini, di JCI itu kemarin saya diajarin satu yang bagus. Jadi di JCI itu opportunity ada. Dikat taruh di atas meja, opportunity nih. Mau ambil atau enggak terserah kita. Kayak gitu. Jadi kita kasih opportunity sebesar-besarnya. Kita bukain jalan. Mau diambil jalannya atau enggak, terserah Bapak Ibu semuanya. Kayak gitu sih. Sampai ini dengan produk sendiri bro. Jadi bikin PPD kita Saran resolusi bro. 15 sampai 40. Ada tertarik banget. Silakan Ibu. Nah, bukan kita bikin untuk versi. Selamat sore. Iya. Halo bro. Gini, apa JCI itu kan ada di internasional. Apakah JCI bisa mengcounter produk kita ketika saya misalnya ngirim produk ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura atau ke Brunei? Nah, apakah mereka bisa mengcounter produk kita atau hanya mengatur dalam Logistik shippingnya. yes? Karena gini, produk saya selama ini sudah masuk mereka ya. Cuman karena memang saya belum ada halal, terus terang saya sebenarnya pemain lama, tapi saya baru UMKM karena memang saya dari jalur kesehatan gitu ya. Jadi untuk mungkin izin kayak gitu itu memang saya masih, tapi sudah kayak PIRT saya sudah ada. Nah ketika saya ngirim barang keluar, itu memang saya lewat jalur bawah dalam artian tidak resmi gitu. Nah apakah JCI bisa mengcounter seperti itu? Kayak sekarang nih, Australia, tapi saya memang hanya via teman gitu ya. Kirim barang ke Australia itu saya lewat laut bukan lewat udara karena barang saya ibaratnya masih legal ya. Apakah mereka bisa membantu saya seperti itu? Thank you. Mantap nih. Jadi JCI itu adalah sebuah platform, adalah sebuah komunitas di mana kita bisa bertukar informasi di dalamnya. Member JCI itu di Indonesia itu ada 1000-an orang dengan skill, expertise dan bisnisnya macam-macam. Kita punya satu chapter Indonesia itu di East Java, basic di Surabaya. Itu membernya sampai 300-an dan ada puluhan membernya yang bisnisnya memang di logistik. Untuk shipping-shippingan tuh mereka banyak banget yang bisnisnya kayak gitu, forwarder ya. Ada banyak banget. Bisa nggak pakai jasa mereka? Ya sangat bisa. Sangat bisa. Apalagi misalnya dari sini ibu-ibu punya bisnis, nanti kita ketemukan dengan teman-teman di East Java, di Japanese Java, ya udah silakan berkolaborasi, kita bukain jalan. Itulah gunanya JCI. Tahun lalu kalau bicara Bepom, tahun lalu kan sempat viral tuh yang pengusaha UMKM yang frozen food sampai ditangkap polisi. Itu kita datangin Bepomnya untuk mengedukasi kayak gimana sih aturannya sebenarnya. Kita kerjasama dengan Kemenko Ekonomi tahun lalu. Kita datangkan Bepomnya, bikin aturan yang jelas dong. Apa sih sebenarnya kayak gitu kan? Dan sekarang kan keadaan kayak begini, apakah perlu? Nah, kita di sana jelasin sebenarnya aturannya bagaimana. Nah, itulah gunanya kalau kita berkomunitas. Jadi kita punya akses yang kayak gitu-gitu, yang mungkin kita nggak punya. Seperti itu sih manfaatnya. Jadi kalau misalnya tadi Bro Yusuf bilang 6 juta sebenarnya murah banget.
sangat murah banget. Itu investasi ya, kalau kita bicara bisnis murah banget sih sebenarnya, benefitnya luar biasa. Silakan dengan Big Boss. Ya, antara saya sama Mbak Ayu. Setelah acara ini selesai nanti saya kontak-kontakan aja Bu, tukeran kontak. Kalau masalah landing page atau masalahnya nanti saya atau Mbak Ayu yang akan langsung jawab kemudian apa gitu. Makanya ya saya percaya bahwa ibu-ibu semua untuk menjual produk, menjual barang, menjual jasa itu pasti udah banyak lah apa namanya profit, udah banyak benefit yang bisa kita dapetin gitu. Cuman kesulitannya adalah bagaimana kita mencari akses ya, membuka jalan ya. Itu aja sih. Apalagi sekarang masih pandemi ya bro ya, belum selesai. Nah itu benar-benar kesulitan yang sangat ya, nggak semua UMKM ya, itu semua juga kayak gitu, ingin berrelasi tapi susah banget gitu loh. Makanya Bro Gede itu apa tadi kan akhir bulan ini akan ada pitching bisnis ya, untuk business matching ya, business matching mempertemukan beberapa member DCI dan para pelaku usaha UMKM yang bisa diberikan akses seluas-luasnya seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Gue mau cerita dikit. Oke. Jadi ada member kita Bu di Bandung Bali, bisnisnya skincare. Tahun 2020 beliau cerita nih bisnisnya tuh seminggu paling bisa jual 5 sampai 10. Sekarang dia bisa jual 1000-an sebulan. Saya tanya, dari mana? Gimana cara bisa kayak gitu? Pertama, dia manfaatin bener JCI. Nah, gimana cara dia manfaatin? Dia manfaatin jaringan. Jadi kita di JCI itu punya member lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. Dia bombardir aja, dia tawar aja. Dia kan pas sebagai member JCI. Tahun lalu masih member biasa, tahun ini jadi VP sih. Tahun lalu masih member biasa. Dia benar-benar manfaatin kalau misalnya ada acara online di JCI Romania dia ikutan, di JCI Dubai dia ikutan. Sambil promosi-promosi, saya bisnis skincare, ada yang mau coba, akhirnya dia kirim. Dia akhirnya kirim ke Romania, dia kirim ke Dubai, kirim ke Turki, kirim ke Uzbekistan, kirim ke Jepang, ke Hong Kong, ke Australia, dia kirim kemana-mana, Malaysia, Singapura. Dari sana, dia gunakan testimoni itu di sosial medianya. Orang-orang mikir, wah gila, sampai keluar, sampai seluruh dunia nih ngirimnya, padahal itu ke teman-teman JCI-nya. Dari sana itu order banyak banget. Itu contohnya salah satu cara kita bisa menunggangi JCI buat ngegedein bisnis. Contohnya kayak gitu, contoh real banget. Kayak gitu sih. Nah, itu silakan dengan bos-bos ini. Yang di atas 2-3 bulan macam bisa kan? Kalau di frozen itu Ya bisa lah. Tapi kan kita keluar bisa berapa hari? Hari 2 hari juga. aku nggak tahu sih, tapi kalau di kargo kan ada jenis kargo yang kasih kan. Nanti gini aja bro, nanti dengan teman-teman Isdava yang bisnisnya kargo, kita ajak ngobrol dengan ibu-ibu UMKM sini. Nanti kebutuhannya apa kan pasti bisa dibantu lah. Kalau shipping itu gampang Dari ekspor ya. Iya. Kalau shipping forwarder banyak banget. Mau tuh. Mau banget. Pancingnya pada mau tuh ya. Ada lagi. Sebelum mungkin kita tutup kali ya, kalau nggak ada lagi. Tapi pokoknya gini, tadi kan Bro Gede bilang 18 sampai 40 usia JCI kan. Ibu-ibu ada 40, gak usah leader. Kemarin itu kita juga. Kalau kenal aja Bro Yusuf kenal sama orang Dukcapil Depok. Ada orang dalam. Punya akses orang dalam. Junior Chamber International. Lah kan kita seumuran bro, kita seumuran semua. Kalau di PBB bilang usia muda itu dari lahir sampai 60 tahun, di atas 60 muda. Bisa. Udah
follow Instagramnya itu Belum. Jamie Depok. Udah. Di Depok. Follow Instagram itu belum? Jamie Depok. Harusnya bikin senior member internasional. Oh, ini kita bikin aja ya, DCI Perjuangan. DCIP, wah. Ngeri itu. Oke, ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita tutup saja. Atau mau tanya? Oke, Bro Farhan, silakan. Nah ini baru dia yang Bang, ya sebelumnya ini saya Farhan dari Stapus Studio ya. Kan kalau saya masih muda nih bang. Kalau mau masuk GCI caranya gimana bang? Caranya bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Ketik-ketik gitu bang? Nanti sama Bro Dahlan aja. Pengenalan. kalau nggak sama aku juga bisa kita ngobrol-ngobrol. Oke, bisa. Tadinya ganteng nih. Sama Yusuf bisa, sama Dahlan bisa. Oke. Baik lagi sih. Baik lagi sih. Bagi tahu aja. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada conclusion dari Bro Budi? Ada? Ya sebenarnya kalau bisnis ya, kalau saya menurut saya paling bener, paling gampang. Kalau bisnis mau gede ya kita harus nyantol sama orang gede. Nah di GCI kita kasih akses ke orang-orang yang bisnisnya udah besar, sehingga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang ada di sini. Ya, itu aja. Baik Bro Gede, terima kasih atas sharing session dan tanya jawab yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dapat apa sih namanya akses ya Bro ya. Tidak dibukakan semua aksesnya, dibuka pikirannya gitu. Oke, sebelum kita akhiri ada apa namanya? Indra mata kali Bro. Oh.